Suaranya belum muncul, Luki. Halo, udah muncul belum? Enggak, lagunya, slide-nya belum muncul. Tapi nggak apa-apa lah. Kita start aja kalau udah pada masuk. Sorry, tapi tadi jingle-nya jadi nggak muncul. Ini lagunya nggak muncul sih, mungkin tadi pas share belum termasuk share sound. Di tempat lu muncul kah? Udah muncul mas suaranya. Belum. Berarti kayaknya pas share screen itu share sound-nya belum dicentang. Coba aku ulang share ya. Oke, udah muncul suaranya mas? Udah oke. Semenit lagi langsung mulai aja, Luki. Oke, Kasih siap waktu mas. 1 menit. Ya. 9.14 ya berarti. Halo, selamat malam kepada seluruh viewers yang bergabung. Selamat datang di Pranks Project Management Knowledge Sharing, brought to you by the Project Management Institute Indonesia Chapters. Atas nama PMI, saya Iksan Lukita, Program Board Member PM Chapter Indonesia, mengucapkan selamat datang di sesi reguler kami, Pranks. Sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatan karena ada masalah teknis, sehingga ada sedikit keterlambatan dalam waktu penyambutan partisipan. Jika ini kali pertama Anda untuk mengikuti sesi Pranks, ini adalah sesi rutin kami yang biasa kami jalankan setiap 2 bulan, setiap 2 kali dalam sebulan, di mana kami mengundang para expert dan practitioners yang bergerak di bidang project management atau related disiplin yang berhubungan dengan bagaimana kita mendeliver sebuah project secara efisien. Jika Anda ingin berbicara di sesi kami atau mungkin dari Anda ada yang ingin menyampaikan suggestions,
bisa menghubungi kami melalui sosial media kami atau bisa langsung menghubungi dari kontak yang tersedia di website kami. Sebelumnya kami juga ingin mengumumkan bahwa saat ini kami sedang membuka proses registrasi untuk para volunteers yang ingin bergabung. Pendaftaran dimulai dari tanggal 7 November dan berakhir di 25 November. Untuk detail pendaftaran bagi para professionals yang hadir di sini, jika berminat untuk bergabung kepada chapter kami, silahkan untuk mengunjungi website kami. Baik, langsung saja kita mulai. Kali ini kita akan membahas product management, merupakan ilmu disiplin yang berbeda dengan project management, namun demikian ada kaitannya dengan project management dan tentunya memiliki impact yang cukup besar untuk mendeliver sebuah project sehingga project sukses lebih tinggi possibility-nya. Dan dalam agile discipline, mengutip dari PMI Global, a good product management can support identification of a product and prioritizing and formulating minimum requirement of viable products, di mana perannya sangat membantu sebuah proyek dalam suatu organisasi untuk dapat memahami kebutuhan klien to minimize cost of rework and maintain the market of relevancy of a product. Dan hari ini kita sangat beruntung untuk dapat membahas developing a product that the market wants. Joining us from Bali, Indonesia, is Pramudono Adi Kumoro, Product Management Expert. Sebelumnya, saya ingin mengenalkan kepada Anda tentang speakers kita kali ini, Pramudono Adi Kumoro. A quick introduction about Pramudono. So, Mas Pram is a product management expert. Beliau juga berperan sebagai product head of philanthropic project startup in Bali. Beliau juga memiliki pengalaman di beberapa industri seperti di fintech, kemudian di hospital and e-learning ecosystem. Dan sebagai product management coach, tentunya beliau sangat memiliki pengalaman di banyak institusi seperti di financial, banking, international business, dan product development. Begitu juga dengan product management. Dilengkapi dengan beberapa sertifikasi yang dimiliki, salah satunya adalah PSPO atau Professional Scrum Product Owner, dan beliau sekarang berperan juga sebagai product head di beberapa startup di Indonesia. Oke, langsung saja saya ingin menyapa, please welcome Pramudono Adi Kumoro. Halo, Mas Pram. Halo Iksan, selamat malam teman-teman semuanya. Malam, bagaimana Mas kabarnya? Baik-baik, luar biasa. Ya, lumayan sih, lagi hektik juga sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Oke, let's do it, Mas. Oke, sebelum memulai sesi, saya ingin memberitahukan kepada peserta untuk ground rules yang harus dipahami para partisipan di sini. Jadi diharapkan untuk seluruh partisipan, segala mic dan kamera turn off selama sesi. Kemudian jika ada pertanyaan, silahkan untuk mengirimkan pertanyaan di chat box, boleh dengan letter Q biar lebih jelas. Dan sepanjang sesi ini akan direkam tentunya, dan kepada seluruh partisipan yang terdaftar sebagai member chapter atau local member chapter, maka secara eksklusif kami akan mengupdate secara otomatis credential Anda terhadap videos yang Anda miliki saat ini. Oke, mungkin tanpa panjang lebar, saya ingin menyampaikan enjoy the sessions. Oke, terima kasih Iksan buat introduction-nya. Selamat malam teman-teman semuanya. Wow, 100 orang ini ya malam ini. 106 sama panitia tadi bertiga, berarti 103. Gila, banyak banget ya. Oh, wow. Tapi semoga nanti sampai di akhir sesi, jumlahnya tetap ya. Nah, ini mungkin aku akan langsung, aku pas saya ya. Sebentar. Oke, aku aja deh.
Nah, jadi izinkan untuk share screen. Jadi mohon maaf juga tadi ada keterlambatan di kami dari panitia dan dari saya juga karena tadi masih ada beberapa hal pekerjaan yang harus saya selesaikan gitu. Makanya tadi saya joinnya juga sedikit terlambat gitu ya teman-teman. Cuma mungkin kita bisa langsung aja. Slideku cukup banyak. Nanti mungkin teman-teman juga bisa, saya akan share slide-nya dan mungkin bisa jadi guidance juga, bukan guidance ya, maksudnya materi yang mungkin bisa dibaca lagi suatu saat. Jadi kalau lagi diperlukan mungkin bisa take a look at on my deck gitu kan ya. Jadi jadi kita akan belajar tentang developing product that market wants. Jadi bikin produk itu, nah ini adalah salah satu tugas ya semua perusahaan kan ya, kalau bikin produk kan maunya produknya yang dipakai sama orang gitu kan ya. So sekarang semua perusahaan sudah mulai banyak yang sadar kalau mereka udah nggak bisa benar-benar based on assumption, nggak bisa benar-benar terlalu overconfidence kalau wah produk gue pasti akan dipakai karena nama brand gue gede gitu kan. Nggak juga. Sekarang user udah mulai pinter dan banyak juga kompetitornya, makanya sebuah perusahaan atau organisasi mau nggak mau harus jemput bola dan bisa mengadaptasi sama usernya gitu kan ya. Makanya developing produknya tuh that market wants, bukan your boss wants atau your investor wants dan lain sebagainya, karena ujung-ujungnya yang beli produknya kita semua adalah si market, si user gitu kan ya. Nah, kita akan belajar dari sisi product manager. Nah, baru nanti mungkin di institut ini tentang project management akan membantu si PM untuk bisa nge-build produknya gitu kan ya. Nanti kita akan belajar juga perbedaannya sedikit antara produk sama project. Nah, mungkin tadi perkenalan juga udah dilakukan sama tim PMI. Yep, saya bekerja di beberapa tempat. Saat ini saya jadi product head di salah satu social enterprise startup di Bali, di philanthropic project. Namanya Circles Bali. Jadi kita mau bikin kayak community-based currency. We are not trying to mengubah rupiah atau menggeser rupiah, tapi kita mau memberikan alternatif. Dan memang project-nya ini, pilotnya akan mulai di Bali gitu. Jadi suatu ya karena saya udah pindah ke Bali dan akhirnya saya bisa dapat offering seperti ini juga ya what a grateful gitu kan ya. Dan saya jadi senior product owner juga di salah satu software house startup. Ini milik luar juga tapi entitinya ada di Indonesia, namanya Slash. Sama saya sedang membuat building construction startup namanya rencanakan.id. Terus di side job saya juga ada beberapa ngajar di beberapa perusahaan atau mungkin di beberapa edutech seperti di Apiari, Jobhan, Glints, Binar, untuk ngajarin tentang product management di fundamental levelnya seperti itu. Terus ya dulu pernah ada di Ido Health, Activate, Tamarta, Genius, Binar, Home Credit, Terminal. Tapi karir saya awalnya dulu seorang bankir 5 tahun di BNI dan memutuskan keluar dari BNI dan masuk ke startup seperti itu. Educational, saya orang Jogja, jadi ya 1 semester saya di Jogja. Dulu pernah exchange student di Jepang juga, makanya posisi terakhir saya waktu bekerja di BNI adalah di senior RM untuk FI, adalah bank-to-bank bisnis sama Jepang, dan saya ada di tim yang specialized dealing sama banking dan perusahaan Jepang waktu itu. Nah, sertifikasinya tadi dia pernah dapat BSMR 1 karena pernah kerja di bank, jadi harus punya BSMR. Sama yang kedua adalah PSPO. Tapi kayaknya saya harus refresh PSPO saya deh, karena saya dapatnya itu 3 tahun yang lalu, kayaknya udah expire juga. Makanya harus ambil tes lagi, mungkin within this year atau next year, seperti itu. Ini sosial media saya cukup aktif di LinkedIn, Instagram punya, tapi buat lucu-lucuan doang gitu kan. Tapi kadang juga saya share knowledge atau beberapa konten saya di Instagram sama podcast. Dulu tahun lalu saya buat podcast untuk product management karena saya punya mimpi semua orang harusnya bisa belajar product management dengan mudah gitu kan ya. Nah, sekarang ini ada 6 episode dan saya masih punya utang beberapa episode sebenarnya untuk melanjutkan podcast saya di Spotify ini dalam bahasa Indonesia sih, dan ya biar semua orang Indonesia bisa belajar gitu kan ya tentang product management itu seperti apa. Oke, ini berapa lesson-nya di waktu kita kali ini, semoga cukup ya. Nanti mungkin saya bisa go through agak cepat dan mungkin kita bisa lanjut ke sesi discussion. Itu pertama tentang product management dulu, konsepnya seperti apa, fundamentalnya, terus human centered design. Jadi saat kita ngebuat sebuah produk harusnya human centered gitu kan ya. Because we are dealing with human, that's why you have to know about human. Terus data driven decision making. Jadi decision making sekarang dalam membuat sebuah produk nggak bisa based on assumptions atau kayak wah rumput tetangga kayak lebih seru nih, fitur di sebelah lebih oke nih, kenapa kita nggak buat gitu kan ya. No, become product management bukan berarti kita harus bisa
ngedevelop fitur yang banyak gitu. Jadi sebuah company yang baik, sebuah produk perusahaan yang baik bukan berarti dia harus jadi pabrik fitur gitu kan ya. Fiturnya banyak tapi nggak ada yang pakai. Fiturnya banyak tapi ternyata nggak cocok sama usernya. Buat apa gitu kan? Terus understanding persona. Persona adalah user targetmu, user ya marketnya teman-teman itu seperti apa. Kita akan pelajari lebih dalam lagi. Terus go to market setelah di define, dipikirin secara matang, baru yang tahap yang hampir terakhir adalah go to market strateginya. Jadi waktu nge-launch sebuah produk pun juga ada campur tangan si PM ini untuk bisa menentukan strateginya seperti apa. Sama yang terakhir adalah product planning. Itu lebih ke conclusion dari beberapa stage sama fase dalam mengembangkan sebuah produk itu seperti apa. Untuk kelas ini belum taksonominya karena setiap pembelajaran pasti punya tujuan. Nah, di sini saya harapkan sih teman-teman bisa di level understand dan apply gitu kan ya. Jadi kalau mungkin di pekerjaannya yang ada yang jadi PM atau mau shifting karir ke PM atau mungkin nggak sengaja ngurusin produk juga nih gitu kan. Dan ya saya harapin teman-teman juga bisa mengaplikasikannya di dunia pekerjaannya, di profesionalismenya seperti itu. Nah, kita akan belajar dulu di chapter yang pertama tentang basicnya product management itu apa gitu kan. Nah, mungkin teman-teman yang pernah belajar tentang PM atau baca tentang PM atau PO gitu kan ya, slightly akan sering lihat beberapa gambar seperti ini. Jadi memang product manager merupakan salah satu role yang cukup strategis di sebuah perusahaan. Ini sepertinya sebenarnya memang apa ya, booming Indonesia tuh 6-7 tahun yang lalu, tapi sebenarnya di dunia itu sudah ada lama, dari tahun 30-an bahkan gitu. Cuma memang boomingnya karena dulu di Amerika ada bubble.com bubbling gitu kan ya, pas pecahnya bisnis.com di Amerika, that's why akhirnya role ini makin kepake tahun 90-an, terus tahun 2000-an ada invasi apa namanya, kayak company-company startup atau tech-tech startup yang banyak, apalagi sekarang di Indonesia dan di Asia juga lagi naik, makanya role ini juga lagi ada di posisi golden age-nya gitu. Makanya kenapa banyak edutech, startup-startup pendidikan di Indonesia yang bikin bootcamp tentang product management, banyak anak-anak yang baru lulus kuliah pengen jadi PM, banyak orang yang mungkin sudah senior dan bekerja tiba-tiba mau shifting karir jadi PM, karena ya pekerjaannya cukup menjanjikan, tapi kadang-kadang orang lihatnya karena wah gajinya gede, bisa kerja di company luar, bisa WFH, not really, maksudnya pekerjaan ini cukup menantang dan banyak challenge juga karena kita nggak cuma ngomongin tentang how to build the product, tapi apa ya, teman-teman juga harus bisa kayak set ekspektasinya, terus apa ya namanya, memikul beberapa emotions all of the stakeholders, sebelum dramanya dan lain sebagainya. People managementnya itu kan ada di pundaknya teman-teman sebagai PM gitu. Nah, makanya di sini PM itu ada di persimpangan gitu kan, ada di intersection secara horizontal dan secara vertikal gitu. Jadi orang ini akan yang bertanggung jawab tentang produk, kalau produknya ada sesuatu yang salah, fiturnya ke depannya mau kemana, and then beberapa strateginya gitu kan, itu akan menjadi tanggung jawabnya si PM ini. Nah, beberapa role atau bukan role, ilmu yang mungkin sekarang harus dimiliki oleh seorang PM adalah dari sisi dulu mungkin waktu saya awal jadi PO dan PM ini mungkin punya sisi apa ya, punya knowledge di bisnis saja cukup, tapi sekarang nggak bisa karena apa ya, kebutuhannya makin meningkat gitu kan. Makanya sekarang kalau apalagi kalau mau masuk atau bekerja di tech startup ya, at least kita harus tahu fundamental dari teknologi seperti apa, ngoding itu seperti apa, dan lain sebagainya. Karena ini akan membantu kesehariannya kita dalam bekerja gitu. Karena seorang product manager akan sering bekerja on a daily basis sama designer dan juga sama engineering-nya gitu, sama tim tech-nya. Terus beberapa ilmu yang perlu dipertimbangkan juga dan perlu dipelajarin sebagai PM adalah product design, marketing, sama development produk itu sendiri. Cukup banyak ya, benar-benar end-to-end gitu. Nah, sebelum beranjak lebih dalam lagi, belajar tentang ilmu product management, kita harus tahu dulu sebenarnya definisi produk itu apa. Jadi ada produk yang orang anggap produk, tapi ternyata bukan produk, channel doang gitu kan ya. Dan diharapkan di saat teman-teman besok misalnya ada yang jadi PM, ya definisi antara produk yang kalian mengerti, kalian pahami dengan apa yang dipahami oleh company atau manajemen itu harusnya sama gitu. Jadi jangan dianggap ternyata si company hanya percaya kalau hanya meyakini kalau tools ini atau mobile apps ini gitu kan ya, itu cuma perpanjangan dari offline-nya. It's not product, it's just supporting, it's just channel.
Nah, sedangkan teman-teman di sini yang jadi PM-nya yang menghandle produk itu menganggap kalau wah ini udah produk gitu. Makanya ada serasian antara understanding-nya. Jadi bedanya adalah contohnya gini, kalau produk kayak misalnya kayak sebuah mobile apps, contohnya satu produk satu sebagai channel, ya kalau udah kayak digital banking gitu kan ya. Di saat sebuah digital banking punya apps, dari mau daftar sampai bisa melakukan transaksi dan sebagainya, mereka bisa melakukan dalam apps, that's being called as a product. Tapi kalau hanya misalnya waktu buka rekeningnya harus tetap ke cabang, terus apps-nya cuma buat ngecek saldo atau buat bayar utilities saja gitu kan ya, tapi you cannot transfer misalnya. Nah itu hanya sebagai perpanjangan tangan dari offline service, ya makanya itu hanya dianggap sebagai channel. So definisi dari produk itu harus jelas dulu. Kita mau ngebikin apa dan lain sebagainya. Terus selanjutnya adalah customer sama consumer. Itu merupakan dua hal yang berbeda. Customer adalah orang yang akan purchase your produk, jasamu gitu kan ya, yang mengeluarkan uang untuk membeli. Sedangkan consumer adalah orang yang menikmati value-nya. Tapi dua role ini bisa menjadi satu orang yang sama, bisa jadi dua orang yang berbeda. Kalau dua orang yang beda adalah contohnya kayak produk Happy Meal gitu kan ya di McD. Nah itu kan yang beli orang tuanya. Tapi yang makan makanannya siapa? Oh, anak kecil ya kan ya, yang main mainannya, yang dapat mainannya. Nah makanya kalau si McD ini punya produk manager, dia kan harus ngurusin ini gimana caranya nih si produk ini dari sisi harga cocok sama kantong orang tuanya, tapi dari sisi menu dan mainannya bikin happy sama konsumernya, buat si anak kecil ya gitu. Tapi kalau misalnya kayak sebuah produk misalnya kayak handphone, terus yang beli ya Anda sendiri, yang pakai ya Anda sendiri, so customer sama konsumernya akan menjadi satu orang yang sama. Nah, user persona adalah target market. Mungkin kalau yang dulu dari background ekonomi atau marketing gitu kan ya, kita akan belajar tentang target market gitu-gitu kan. Cuma user persona akan lebih dalam lagi, kita akan mendalaminya. Jadi kita akan mempelajari user persona ini, kita harus tahu kayak level frustrasinya, motivasinya, brand dan lain sebagainya yang benar-benar menggambarkan si target user ini secara real seperti itu. Terus output versus outcome. Di saat bekerja sebagai PM atau punya role sebagai PM atau whoever you are when you work on a certain product, output adalah sesuatu yang dihasilkan dari sebuah development gitu kan. Jadi output contohnya kalau ya misalnya saya bekerja di perusahaan startup, di perusahaan teknologi gitu kan ya. Output saya adalah ya produk saya sendiri, mobile apps atau mungkin fiturnya bisa A, B, C gitu kan. That's the output. Tapi outcome adalah benefit yang dirasakan sama usernya seperti apa. Misalnya kayak kehidupannya lebih mudah, simplicity, happiness level, dan lain sebagainya. Jadi sebagai product manager yang baik, harusnya kita lebih fokus ke outcome-nya, bukan ke output-nya doang. Jadi kita harusnya lebih fokus kepada gimana si user ini bisa merasakan dampaknya yang lebih oke gitu kan. Jadi hidupnya harusnya ada perubahan setelah dia pakai produknya teman-teman gitu. Jadi kalau pakai produk terus akhirnya hidupnya tetap ribet, tetap harus ini dan itu, nggak ada perubahan, ya buat apa. So fokusnya adalah ke outcome-nya, bukan ke output-nya. Atau bahkan di atas level, bukan ya, misalnya di bawah level output itu ada namanya delivery. Itu contohnya biasanya misalnya nih sebuah perusahaan pakai pihak ketiga, pakai vendor, atau mungkin pakai third party, atau mungkin pakai konsultan gitu kan ya. Ada tuh beberapa tipikal perusahaan besar yang kalau mau nge-develop sesuatu karena dia duitnya banyak, dia pakai konsultan gitu. Konsultannya dari luar lagi kan. Tapi apakah menjamin development-nya bagus, quality-nya bagus? Enggak juga. Dari saya punya pengalaman saat bekerja di sebuah perusahaan, company itu besar, dia pakai konsultan dan konsultannya akhirnya mendeliver sebuah produk yang ya udah sesuai sama apa yang dia offer aja. Dari sisi quality bagus tidak sama sekali gitu kan. So it's just delivery. Namanya delivery. Yang penting di waktu yang sudah disepakati, scope-nya ada, akhirnya ke deliver, tapi apakah itu bisa dipakai apa enggak, ada crash-nya apa enggak, rusak apa enggak produknya, it's gonna be another thing to be discussed gitu kan ya, karena biar bill-nya muter terus gitu. Jadi itu perlu dipertimbangkan lagi. Jadi you have to be careful in dealing with that. Jadi fokusnya adalah ke outcome-nya, bukan ke output-nya. Jadi ini perbedaan sedikit dari sisi product manager dan project manager, day to day-nya, dari sisi produk strateginya, product planning, definition, sampai ke launching-nya, si product manager ini ngurusin semuanya. Makanya kalau belajar tentang product manager,
biasanya ada sebuah definisi yang bilang kalau CPM ini ngurusin end-to-end. So it's really end-to-end. Dari awal, produk itu masih menjadi sebuah inisiatif sampai produk itu rilis, dan setelah rilis mau diapain, mau di-enhance, mau dikembangkan, atau bahkan di-shutdown, itu akan menjadi tanggung jawabnya si PM gitu. Nah, sedangkan project manager adalah lebih ke apa namanya, membagikan kayak inisialisasinya, plan and design seperti apa, eksekusinya, monitoringnya, sama completion-nya at the end of the project-nya seperti apa gitu. Nah, sebentar, aku ada slide ini nggak ya? Oh, sorry. Mungkin aku tambahkan aja. Nah, tiga value triangle yang ada di product manager. Kalau di project manager atau di project management kan ada in time, on scope, sama on budget gitu kan ya. Jadi 3 pilar itu yang menjadi landasan dari seorang project manager. Jadi kalau if you're project manager tapi kamu mengerjakan satu hal yang tidak ada dalam scope, telat juga, budgetnya juga berantakan, so you are not a good project manager. Tapi kalau dari sisi product manager, dari sisi product management, triangle-nya adalah value, vision, value, and then validations. Nah, jadi membuat sebuah produk harus ada visinya, terus value-nya apa yang dirasakan sama user, sama validasinya. Makanya banyak beberapa company atau startup yang akhirnya fail dalam membuat sebuah produk, atau bahkan cuma berjalan berapa bulan tiba-tiba dia shutdown dan lain sebagainya, karena mungkin lemah di sisi validasinya. Jadi great idea tapi tidak dites dulu ke market, apakah ada demand-nya apa enggak ya gitu. Jadi kalau nggak ada demand-nya, ya buat apa kita bikin sebuah produk yang mungkin sudah terlalu advance, consume so much money gitu kan dalam development, tapi ternyata nggak dilakukan validasi. Makanya dulu waktu awal-awal saya pindah karir jadi PO, saya nanya ke beberapa mentor saya sebenarnya, dan saya masih punya mimpi waktu itu untuk bisa buat company sendiri gitu kan ya. Dan ya beberapa dari mereka selalu bilang, majority akan bilang ya divalidasi dulu ya produknya atau idemu gitu. Jadi jangan sampai tiba-tiba aku pengen punya ini, terus cari vendor, bikin, ngeluarin uang, tapi kita lupa untuk melakukan validasi. Nah itu biasanya akan apa ya, at the end of the day biasanya malah jadi berantakan, malah nggak bisa market fit, dan akhirnya perusahaannya tutup gitu, atau bankrupt karena no one buys the product, no one use the product. So itu menjadi salah satu core pilar yang sangat penting di product management adalah validasinya. Makanya kenapa nanti ada data driven decision making, karena harus dilakukan validasi. Makanya jadi seorang product manager harus dekat-dekat banget sama namanya research, seperti itu, baca data, research, dan lain sebagainya. Terus good product manager harus bisa adding value. The product should be able to add the value. Nah, value-nya itu ternyata bisa diukur. Jadi value itu nggak ngabluk gitu kan ya, nggak sebuah statement yang beautiful, tapi adding value bisa dibagi jadi dua, dari sisi customer sama company-nya. Jadi nggak bisa kita berdiri kayak, customer oriented banget. Ya. Kalau customer oriented banget, berarti produknya harusnya gratis dong. Gratis tapi kualitasnya bagus. Mana ada gitu kan ya. Kita pun juga philanthropic project, social commerce, social project, tapi at the end of the day, kita harus mikirin juga gimana cara monetize produk ini, biar at least bisa bayar bills kita sendiri gitu kan. Emang kita nggak cari profit, tapi untuk bills, bayar pegawai, listrik, office, dan lain sebagainya, kita bisa. Kalau enggak mah, berantakan juga ya gitu. Makanya akhirnya harus dua, satu di customer, satu di company. So on the customer side, make sure kalau produkmu tuh bring happiness, easy to use product, sama simpler life. So ada kok beberapa produk di pasaran mungkin ya kan, yang tidak bring happiness karena kita paksa untuk make gitu kan, apalagi waktu pandemi itu. Kalau masuk mall kan ada kan yang suruh nge-scan itu. Itu kan it's not bring happiness, karena kita mau masuk terus tiba-tiba kayak scan dulu, nggak diperiksa kadang-kadang. Easy to use product, not really, karena dulu juga sering hang dan error. Simple life, no it's not. Makanya make sure di saat kita develop sebuah produk harus bring happiness, easy to use product, sama simpler life. Apakah itu bisa diukur? Ada matriksnya? Ada gitu kan ya, kayak net promoting score, atau mungkin kayak growth, product growth index itu ada juga. Terus mungkin kayak stars atau bintang yang ada di platform misalnya, atau mungkin dengan kualitatif research kita bisa mendapatkan jawaban apakah user sebenarnya happy nggak sih pakai produk kita gitu kan. Itu semuanya bisa di meter
semuanya bisa di-metering, semuanya bisa diukur gitu. Jadi bedanya company yang digital sama yang tidak adalah di saat digital company atau produk digital seharusnya bisa diukur kapanpun produk itu mau diukur, kapanpun produk itu mau ditarik datanya, it's available gitu. So everything tuh sekarang harusnya can be measured, teman-teman. Terus for the company, adding revenue, new user, new user, terus ROI, less OPEX, sama boost image. Jadi kita nggak bisa hanya berdiri di sisi company doang, atau nggak bisa berdiri di sisi customer saja gitu. Jadi harus both. Jadi contohnya dulu waktu saya bekerja di Genius, waktu itu ada pas lagi pandemi banget, dan kita nggak bisa tuh kalau hanya berdiri di sisi customer. Karena kalau di sisi customer ya kita nggak akan nge-charge admin fee gitu kan. Cuma at the same time, waktu itu benar-benar orang nggak berani spending, dan orang lebih tend untuk save their money inside the pocket gitu kan ya. Makanya waktu itu kita yaudah gimana caranya untuk bisa dapat still get the value, dapat revenue, tapi apa ya namanya, maksudnya kita tidak mengorbankan si customer juga. Makanya waktu itu bikin admin fee yang dimana narasinya dirubah sedemikian hingga supaya tidak kelihatan seperti admin fee. So at the time, project yang saya pegang waktu itu adalah saya sedang berdiri di sisi company, karena kalau tidak begitu, the company will collapse, tidak bisa bayar, misalnya tidak bisa bayar employee-nya dan lain sebagainya, and then they will fire me. Kita kan dipecat karena kemudian nggak bisa bayar gitu kan ya. So kita harus bisa di dua belah pihak yang secara imbang. So as a good product manager, make sure kita tahu siapa target market kita, statement of the need sama opportunity, semuanya perlu dilakukan validasi atau research, product name-nya apa, produk kategori, terus key benefit dari produk yang kita jual itu apa, lalu primary competitive advantage-nya, atau kita pun juga harus tahu direct sama indirect kompetitornya siapa, sama yang terakhir adalah value proposition ya. Jadi pembedanya kita dengan produk yang lain seperti apa gitu kan ya. Karena sekarang semua industri ya, semua produk dalam beberapa industri semuanya punya kompetitor, baik pun yang direct apapun yang indirect seperti itu. Nah, kita move ke chapter yang kedua setelah kita ngomongin tentang simple tentang product management itu seperti apa. Nah, lanjutnya adalah human centered design. Jadi in crafting a good product, kita harus tahu juga sisi dari human-nya seperti apa gitu kan ya. So yang dimaksud dengan human design adalah it's to design a problem solving based on focus on human gitu kan ya, Joe. So jadi kita harus tahu dulu maksudnya kemauan dari human seperti apa, terus ini bisa didasarkan oleh habitnya, service sama capability dari si human itu seperti apa gitu. Cycle-nya untuk bisa melakukan human-centered design adalah observasi, idea generations, ideations, prototyping, sama testing. Makanya kenapa di dalam pengembangan sebuah produk atau di dalam ilmu product management ini akan banyak banget temuin tentang namanya testing gitu kan ya. Karena itu merupakan suatu realisasi dari salah satu pilar tadi yang saya sebut adalah validasi. Makanya dalam mendesain sebuah produk harus dilakukan testing terus gitu. Ya meskipun kita dalam waktu proses membuatnya kita mungkin doing research, kita tanya ke user, tapi tetap selalu ada gap antara user needs sama our company assumption gitu kan ya. Makanya untuk mengecilkan gap itu, celah itu, ya diperlukan testing yang dilakukan berkali-kali gitu. Dan testing at the same time itu juga bisa mengetes apakah produk itu reliable apa enggak, durability-nya seperti apa gitu kan ya. Kalau misalnya diakses sama banyak orang, dipakai sama banyak fitur dan lain sebagainya, so it can be useful untuk bisa tahu sebenarnya ketahanan atau kualitas produk kita seperti apa. So the human-centered design principle itu ada 4: fokus on customer, integrated design, fokus on user testing, sama plan dan interactive design. Jadi apapun yang kita buat dalam crafting sebuah produk, make sure kalau desainnya memang menarik gitu kan. Makanya kan bahkan dari nama sebuah produk kayak dulu saya di Genius tuh sebuah nama fitur itu dilakukan research yang berkali-kali gitu, karena kita memang benar-benar ingin dapat attention user. Terus di company saya yang waktu kerja di I Know Health juga kita banyak banget melakukan research gitu kan ya. Ya meskipun kita tidak punya privilege untuk punya tim research yang besar, tapi saya bekerja sama tim UI UX designer saya untuk melakukan research dulu. Jadi sebelum
membuat sebuah inisiatif, kita tanya ke user, waktu wireframing, bikin desainnya sebelum dimasukkan ke dalam development, dites lagi gitu. Jadi kebanyakan testing gitu. Tapi itu akan lebih apa ya, lebih berguna daripada kita tidak melakukan testing atau testingnya kurang, lalu bikin produk udah terlalu besar dan akhirnya ternyata nggak ada yang pakai atau mungkin fail. Nah itu makanya lebih baik dilakukan testing, dan human kan sometimes changing ya. So, manusia itu bisa berubah gitu, makanya ya apa namanya, kita perlu melakukan testing again and again. Dan desain yang menarik ini bukan terlebih ke interface saja ya, apa yang bisa dilihat mata, tapi bahkan dari user experience-nya pun juga harus dipikirkan gitu kan. Jadi kalau apa namanya, kita membuat sebuah produk, nah user experience-nya pun juga harus dipikirkan, misalnya kayak bagaimana user pertama kali interaksi. Terus misalnya kalau ini kita ngambil contoh mobile apps ya, registrasinya seperti apa, apakah user harus registrasi dulu untuk bisa masuk ke apps-nya, atau mungkin dia bisa jalan-jalan dulu baru tahu fitur di dalamnya apa, dan dia baru boleh registrasi terakhiran dan lain sebagainya. Makanya itu perlu dipertimbangkan dan perlu di research. Jadi different industry, different platform akan punya karakteristik user yang berbeda-beda juga. Nah, kita harus jeli lihat di situ. Nah, untuk melakukan human centered design, ujung-ujungnya kenapa sih kita harus human centered? Karena kan sebagai good product manager kita harus bisa solving problemnya human, problemnya user gitu kan ya. Nah, kalau orang lain menjauhi problem, kalau PM itu kadang-kadang kita cari problem untuk bisa di-solve. Karena kalau nggak cari problem, kita nggak ada fitur, nggak ada produk, kita nggak kerja, gitu kan. Makanya PM itu butuh sebuah problem untuk apa namanya, teman-teman, untuk bisa di-solve gitu. Jadi ada 4 apa namanya, steps dalam melakukan problem solving, yaitu adalah define problem dulu, segmentasikan, diprioritaskan solusinya, baru action plan. Nah, makanya kenapa menjadi seorang product manager nggak boleh close-minded atau mungkin easy to judge gitu kan ya. Karena kalau kita very easy to judge, biasanya kita akan fail. Contohnya gini, buat sebuah produk, dirilis ke market, dirilis ke pasar, tiba-tiba kita sudah menargetkan kayak user acquisition-nya seharusnya dalam 1 bulan ini kita bisa dapat 1.000 orang. Ini contoh aja. Terus tiba-tiba salah 1 bulan kok yang registrasi cuma 100 ya, atau bahkan kayak 80 doang gitu kan ya. Sisanya kemana? Nah, kalau kita orang yang close minded atau mungkin kita easy to judge, kita akan mikir, ini dari sisi marketingnya nih pasti nggak bagus gitu kan ya. Kita akan mengelontorkan uang, budget atau capital atau fundingnya untuk marketing gitu, boost ads, boost social media dan lain sebagainya, ada kupon dan lain sebagainya, mungkin ada diskon dan lain sebagainya. Tapi ternyata setelah dievaluasi, after 2 months nggak ada yang berubah, tetap jelek performance-nya. Orang yang apa namanya, registrasi juga nggak naik-naik amat gitu kan. Nah, berarti ada yang salah lagi nih. Nah, makanya baru setelah dilakukan evaluasi, di deep dive lagi, kenapa nih kok begitu dan begitu, ternyata produknya yang nggak bagus, produknya yang nge-lag terus waktu dipakai, produknya nggak sering nge-hang, sering nge-crash. Makanya seharusnya dibedain adalah produknya, bukan marketingnya, seperti itu. So, never jump to the action plan directly, teman-teman. Dan defining problem kita harus tahu dulu kan, dari sisi simptomnya apa, terus real isunya apa. Kayak tadi gitu, misalnya kenapa kok akuisisi user yang terakuisisi sedikit ya gitu. Kita harus tahu real isunya apa, bukan inisialnya doang. Terus disegmentasikan, mungkin bisa pakai beberapa framework kayak effort impact analysis, Eisenhower gitu kan ya, sama RISE framework. Mungkin nanti saya bisa jelaskan satu-satu seperti apa. Cuma nanti teman-teman mungkin bisa googling juga ya beberapa framework ini yang sering dipakai oleh beberapa PM atau PO dalam melakukan prioritization atau mungkin melakukan segmentasi dari sebuah masalah. Terus diprioritaskan solusinya juga bisa menggunakan framework yang sama, baru sampai di stage yang terakhir ada action plan. Gitu. Nah, biasanya di waktu action plan ini nyawanya PM dipertaruhkan. Karena kalau kita salah mengambil decision making, mengambil sebuah keputusan, ya the one should be blame adalah produk ya. Kenapa lo bikin fitur ini? Kenapa bikin fitur itu? Gitu. Makanya sebelum sampai ke sini kan ya kita perlu melakukan beberapa assessment di sini gitu kan ya, pakai data, research dan sebagainya. Makanya waktu melakukan action plan nggak terlalu
jauh lah gitu yang diharapkan sama resultnya. Dan untuk bisa achieve a good human-centered design atau create a good solutions, biasanya di tim produk itu atau di sebuah organisasi mencoba untuk menerapkan design thinking. Jadi intinya ini adalah sebuah cycle yang dimana kita nge-crafting sebuah ide atau solusi itu seperti apa ya enaknya. Dan di sini desain bukan berarti desain secara harafiah ya, kayak desain pakai Figma, pakai Adobe Illustrator, desain visual, bukan, tapi ini lebih ke ngedesain solusinya seperti apa. Jadi yang harus pertama dilakukan adalah kita harus tahu dulu kan audiensnya. Jadi sebagai seorang PM atau orang produk, nggak lucu kalau kita nggak tahu karakteristik detail dari usernya kita seperti apa. Terus define, cari problemnya dia, problem statement-nya seperti apa, di craft di sini. Terus baru kita ke brainstorm untuk ngelis beberapa potensial dari solusinya. Nah, di dalam melakukan brainstorming ini, biasanya PM akan ngajak beberapa stakeholders dalam perusahaan. Ya. Misalnya dari sisi bisnis, dari sisi legal, dari sisi desain, dari sisi engineering. Biasanya akan duduk bareng, ngobrol, atau bertukar pikiran gimana caranya ya. Isunya A, B, C, D, E, terus kita nge-tackle-nya gimana, seperti itu. Baru nanti kalau misalnya sudah dilakukan prioritisasi, ketok palu, baru nanti nge-build prototype. Jadi jangan langsung directly bikin produk aslinya terus langsung di-release ke market. No, harus dilakukan testing dulu, di prototyping dulu, baru di test idenya, dan get the feedback. After get the feedback, baru nanti bisa teman-teman, di-solve lagi, di-improve lagi based on the feedback, baru bisa dirilis lagi ke market. Dan feedback sebenarnya kita juga harus bisa pintar-pintar milih. Nggak semua feedback harus bisa di-entertain gitu kan ya. Nggak semuanya harus dilakukan gitu. Pilih yang paling penting dan paling relevan aja. Terus untuk bisa getting closer with human, seorang product manager perlu memiliki mindset six thinking heads gitu kan ya. Jadi di saat kita bisa melihat sebuah masalah atau isu melalui atau menggunakan sudut pandang yang berbeda. Jadi di sini ada topi putih, merah, kuning, hijau, biru, hitam. Bahkan sekarang bilang ada lagi namanya topi warna ungu ya, so it's royal hat gitu, the owner. Nah, maksudnya dari sisi putih adalah kita lebih netral dalam melihat sebuah isu atau sebuah problem. Terus merah itu lebih ke emotional view, yellow ke logical, positive point of view seperti apa. Green itu lebih ke creativity, that's why kita diekspektasikan untuk create sebuah solusi yang out of the box, gitu kan, yang kreatif dan yang benar-benar beda gitu. Terus proses kita juga harus bisa tahu, makanya it's good for you, apalagi teman-teman untuk mau jadi seorang product manager, misalnya belajar tentang Scrum, belajar tentang Agile, belajar tentang ngoding, belajar tentang ngedesain, meskipun cuma icip-icip doang ya, but at least you know, it's gonna help you to understand the process. Itu baru dari sisi product development-nya, tapi dari sisi company ya, kayak misalnya kerja di kesehatan, atau di transportasi, atau mungkin di keuangan, yes, it's gonna be another homework untuk kita pun juga tahu proses di dalam industri tersebut seperti apa, di dalam bisnis itu seperti apa sih logiknya, stakeholders-nya, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir nih adalah royal head of the owner. Jadi diharapkan pun juga kita bisa punya sense of belonging yang benar-benar terhadap produk atau problem yang mau kita solve sebenarnya. Jadi namanya juga product owner ya, jadi atau product manager gitu kan. Jadi kita pun juga harus really taking care of the product itself. Terus 6 tahap dalam melakukan human centered design. Pertama, observasi tadi kan ya, sudah saya sebutkan, make an assumption, doing research, having the empathy. Terus idea creation, mungkin bisa pakai empathy map juga dalam melakukan idea creation. For sure kita harus tahu persona. Nanti kita di chapter selanjutnya kita akan belajar tentang user persona seperti apa. Terus customer journey map, sketching, dan raise the idea. Ngomongin tentang customer journey map, jadi ini mungkin merupakan hal yang baru juga. Jadi sebenarnya customer journey map itu apa? Jadi ini seperti kayak namanya juga map ya, so it's a peta tapi yang dimana menggambarkan flow user dari yang tadinya mereka nggak tahu tentang produknya kita sampai mereka
memutuskan untuk memakai, dan akhirnya habis itu mereka mau being loyal atau tidak gitu. Jadi ini adalah sebuah gambaran atau peta yang menggambarkan proses itu semua. Dan tujuannya dari Customer Journey Map dalam fasilitasi common understanding. Jadi mungkin dalam satu company itu mungkin loh, kayak mungkin, aduh gue ngomong mungkin mulu gitu. Memfasilitasi common understanding. Jadi misalnya nih yang tahu tentang flow-nya adalah orang produknya. Bisa jadi orang bisnisnya nggak tahu flow produknya seperti apa, flow usernya seperti apa. Mungkin orang marketingnya juga nggak ngerti gitu kan ya. So, Customer Journey Map itu bisa membantu menjembatani itu semua. Jadi semua orang dalam company seharusnya tahu flow dalam usernya berinteraksi sampai dia memutuskan untuk membeli produknya dan being loyal atau tidak tuh seperti apa. Terus ini juga bisa understand the gaps di customer experience. Jadi kita bisa tahu sebenarnya ada gap apa ya di dalam orang tuh apa ya bersinggungan dengan produk kita, sama explore new opportunity. Karena kita bisa melihat loophole-nya, makanya di situ bisa menjadi celah di mana kita bisa mengembangkan produknya, mengembangkan flow-nya, atau bahkan membuat sebuah ide bisnis yang baru seperti itu. Next-nya, nah ini beberapa contoh dari Customer Journey Map. Sebentar. Jadi di sini menggambarkan kayak beberapa stage di dalam perusahaan gitu, di dalam user berinteraksi dengan produk kita, kayak dari sisi awareness, consideration, acquisition, sampai dia being loyal or not to your company. Ini tidak ada template yang benar-benar apa namanya formal. Cuma itu akan dikembalikan lagi ke understanding dari company-nya dan bagaimana mereka mau nge-treat si customer journey map. Jadi kalau mau di level yang detail bisa, bahkan kayak Lego ini buatnya lebih simple. Jadi before user using the product, during using the product, sama after using the product. Seperti itu. Dan at the same time sebenarnya si customer journey ini bisa membantu perusahaan juga untuk tahu sebenarnya kekurangannya kita tuh apa ya di dalam perusahaan gitu. Jadi contohnya waktu dulu bekerja di rumah sakit Hermina, di saat kita menyelesaikan apa ya flow-nya, kenapa sih kok rumah sakit itu rame gitu? Saya pikir karena memang fully bagus, yes, mereka mungkin bagus, tapi ternyata memang flow-nya customer atau user journey-nya di dalam rumah sakit itu nggak jelas. Orang banyak yang bingung, makanya kenapa di lobby itu banyak orang gitu kan. Bukan karena kayak mereka ngantri banget nih, dokternya bagus gitu, nggak juga, tapi karena mereka blunder di dalam rumah sakit. Makanya, dan itu sangat susah untuk mereka bisa masuk ke apa ya, ke flow yang lebih baik. Kenapa? Karena ternyata mereka masih banyak menggunakan manual proses. So, dengan menggunakan customer journey map ini, waktu itu saya bisa mengedefine, oh, lu rame karena problemnya karena ini ya gitu. Jadi dari pain point user, karena waktu itu dia waktu sampai di stage apa nih acquisition dan mereka udah masuk ke rumah sakit, waktu saya ngedefine, saya melakukan research dan bisa tahu kenapa sih orang kok pain points-nya mereka waktu atau mengunjungi rumah sakit kok dia bilang waktunya lama banget itu. Atau ternyata waktu di analisa lagi ya karena rumah sakitnya masih pakai hal-hal yang banyak manual ya, makanya takes time, orang nunggu dan lain sebagainya. Jadi at the same time kita solve problem user, at the same time kita juga solve problem company-nya. So, lu lama karena lu pakai manual. Makanya kita kenapa sekarang cara pendaftarannya kita rubah, nggak dari cara manual orang harus datang ke front desk, tapi you can use my app, you can use the mobile app, seperti itu. Terus rapid prototyping, bikin prototype-nya, dites, baru mendapatkan feedback-nya, gitu kan ya. Cuma waktu dapat feedback juga jangan lama-lama ya, untuk untuk banyak ditanggapin lagi gitu. Jadi kalau misalnya dapat feedback harus langsung buru-buru diprioritas lagi, terus mana yang diambil yang paling penting, baru nanti akan dikerjain gitu, dikerjain. Maksudnya kayak di develop lagi, di enhance lagi. Tapi tidak semua feedback harus dilakukan, karena membuat sebuah produk kalau menggunakan Agile dan Scrum, kita nggak bikin produknya kayak waterfall. Jadi waterfall kan langsung gede, langsung masuk ke market gitu kan ya. Kita nggak in staging, jadi pakai stage dulu kecil-kecil tapi terus gitu. Itu akan lebih baik dan lebih efisien daripada bikin sesuatu yang udah gede terus dirilis, habis itu fail, nggak ada yang pakai, malah sedih gitu kan ya. Duitnya udah banyak habis, waktunya udah habis juga gitu kan ya. Yang terakhir repeat. Makanya kenapa kalau belajar tentang product management, teman-teman akan sering lihat bentuk iteration tuh anak panah yang kagak pernah berhenti gitu. Jadi emang ya diulang mulu gitu kan ya. Seperti itu. Baru diimplementasikan solusinya ke real market atau ke real user.
Terus human centered design, di saat teman-teman buat sebuah desain, ya harus solve the right pain points, adding value, sama fun and engaging. Jadi make sure produk yang kita buat tuh fun dan engaging, people tuh happy to use that. Se-happy anak-anak muda kalau buka dating app gitu kan ya, karena kecanduan buka terus atau buka Instagram gitu. It's fun and engaging. Terus sebuah produk yang baik dari sisi UI-nya dan UX-nya juga harus bagus gitu kan. Jadi nggak cuma UI-nya tok yang wah desainnya keren berbinar-binar gitu kan, tapi secara UX-nya ribet, panjang banget field-nya, harus ngeklik ini klik itu, mau masuk ke homepage aja panjang banget kayak lebar, terus belum apa-apa udah nanyain beberapa data dan lain sebagainya. Nah itu perlu dipikirkan juga secara experience-nya. Nah, chapter ketiga adalah data-driven decision making dan user research. Nah, jadi tadi yang sempat saya mention, sebenarnya kan harus customer oriented ya. Makanya caranya gimana untuk bisa lebih ke customer oriented dan membuat decision making yang tepat untuk ke arah ke situ ya harus data-driven company-nya. Atau CPM ini harus data-driven. Nggak bisa boss driven. Tidak menyalahkan ya, cuma mungkin ada beberapa company yang masih boss driven. I used to work in that kind of company yang boss driven, tapi thank God sekarang udah enggak gitu. Cuma ini akan menjadi challenge dan menjadi another topic yang how to deal with boss gitu kan ya. Nah, why we need data driven? Karena data driven itu atau data itu dipakai untuk melakukan validasi. Terkadang kita hanya tahu dari sisi permukaannya aja, tapi kita nggak tahu kenapa user behave like this and that gitu. Contohnya apa ya? Oh, kayak produk saya sekarang ini, kenapa dilakukan di Bali? Karena di Bali punya beberapa kekasan yang mungkin di Indonesia lain belum punya, kayak sistem adat. Nah, dan community base-nya itu di sini sangat kuat, makanya kenapa kayaknya cocok sama produk kita, makanya pilotnya mau dilakukan di beberapa kabupaten di Bali gitu. Makanya nanti setelah itu kita akan coba ke Indonesia di bagian lain. Kalau di Indonesia udah bisa berhasil, dan kita akan spread to the rest of the world. Nah, makanya benar-benar harus data banget, dan kita sekarang baru dapat research permit. Nah, makanya kita masih berpayung research, dan kita akan nge-gather data yang banyak banget dari research yang akan kita lakukan besok Desember. Nah, data ini sangat-sangat penting buat saya, produknya, orang-orang produknya, karena ini akan melakukan validasi apakah produk kita tuh akan works di pasar ini gitu, di Indonesia gitu kan ya. Nah, makanya sangat-sangat diperlukan sekali data untuk melakukan validasi gitu. Dulu ingat waktu awal-awal kerja di sebuah BUMN, ya data itu susah diakses gitu, dan kadang-kadang malah jadi sesuatu yang sangat-sangat rahasia. Tidak semua orang punya akses ke data gitu kan. Cuma kalau di company yang kecil biasanya datanya lebih gampang diakses. Nah, mungkin jadi pertanyaan dan refleksi juga, how your company treats data? Apakah semua orang punya akses yang sama ke data, atau mungkin ngumpet-ngumpet, atau mungkin nggak ada datanya sama sekali gitu kan? Semuanya based on assumptions, kayak kayaknya ini, kayaknya itu, kayaknya mulu gitu. So make sure that all of your company atau all of your company, teman-teman semua di sini tuh sudah punya data gitu, atau mungkin sudah mulai aware untuk bisa menggunakan data di setiap pengambilan keputusan. Terus ya, has your company already data demokrasi, literasi, sama data culture gitu. Mungkin nanti bisa diobrolin lagi sama ownernya atau mungkin sama beberapa manajerial ya, seperti itu. Nah, kenapa orang malas baca data? Karena data sometimes secara visualnya itu boring gitu kan ya. Terus how to make reading data itu become fun gitu kan ya, lebih menyenangkan. Nah, dibikin dashboard, dirubah dari Excel, dibikin infografi. Jadi biasanya saya kalau lagi mau presentasi atau pitching, itu selalu membuat atau mengolah datanya seperti ini, dibikin infografi atau mungkin membuat dashboard yang sangat-sangat mudah untuk dipahami, daripada dulu kalau waktu kerja di kantor lama itu buka data ya cari di Excel terus suruh baca satu-satu data mentah seperti ini, terlalu beresiko juga kan sebenarnya. So yes, change the visual gitu kan, itu kan membuat orang lebih happy untuk baca data dan mau understand lebih tentang how to use data. Makanya sekarang di company sekarang saya ini pun juga
kami barusan nge-hire seseorang yang sangat-sangat master di data karena kita pengen bikin dashboard yang bisa dimodifikasi gitu kan, based on the user preference seperti itu. Terus ya data dipakai untuk validasi karena tadi kan tadi 3 iron triangle dari product management yang tadi saya sebutkan itu kan ada visi, value sama validasinya. So data itu sangat-sangat membantu di sisi validasinya. Data bisa sekunder, bisa primary, dan itu yang biasanya saya lakukan pertama di saat join ke sebuah company. Saya selalu nanya, datanya gimana di sini nge-treat-nya, siapa yang bertanggung jawab, terus pengkinian datanya berapa lama, dan lain sebagainya. Terus data you use will help you to understand kayak why this happen, oleh siapa usermu, terus when, what, sama and how-nya. So, it's gonna help you to answer 4W sama 1H. Nah, mungkin kita akan sedikit kembali waktu kuliah gitu kan ya, ngomongin tentang data dan research. Jadi dulu kalau waktu nulis skripsi ada buku warna biru namanya, apa ya, research method, penulisnya namanya Umas Karan kalau teman-teman ingat. Dulu selalu ada di daftar pusaka setiap anak kuliahan di era saya ya. Saya kuliah tahun 2006. Nggak tahu kalau sekarang masih ada nggak ya si Umas Karan itu bukunya gitu kan. Itu ada yang primary sama yang secondary gitu kan, kuantitatif, kualitatif, sama multi method. Tapi yang biasanya di dalam dunia pekerjaan saya di product management ini, kuanti yang angka-angka tuh hanya dipakai buat sebagai inisial aja sih, inisial data, inisial bisa memberikan saya kayak gambarnya sekarang itu posisinya seperti apa, baru nanti untuk bisa dapetin insight yang lebih dalam lagi dari user, biasanya tetap pakai kualitatif. Di situ kuatnya kualitatif, jadi ya ujung-ujungnya jadi multi method gitu kan ya, karena kuantitatif tuh hanya melihat kayak cuplikan aja, oh performance saya di kota ini jelek, udah gitu doang gitu kan ya. Quantitative will not tell you about the reasons kenapa, mendalamnya seperti apa, dan the reason behind that-nya seperti apa. Nah, makanya dengan kualitatif bisa membantu itu bisa mendapatkan informasi yang lebih dalam lagi gitu. Oh, ternyata di sana tuh nggak cocok produknya karena bersinggungan sama nilai-nilai budayanya misalnya gitu. Orang ada yang mau beli. Kalau kita hanya pakai kuantitatif doang itu nggak akan pernah kebaca gitu teman-teman. Terus how you get the data, banyak caranya kan ya, questionnaire, forum group discussion, survei, observasi, sampai ke event tracking tools. Ini masuk event tracking ini adalah third party sebuah kode yang dipakai atau ditaruh di di kode di dalam codingan sebuah mobile applications, yang dimana nanti kita sebagai si pemilik apps bisa tahu user tuh di dalam apps tuh ngapain aja, ngeklik mana, nge-scroll apa, terus behavior-nya seperti apa. Nah, itu kita bisa nge-track semuanya, dan kita bisa tahu per tanggal ini, per tanggal itu gimana performance-nya gitu kan, gimana behavior-nya. Tapi dari beberapa cara ini pun juga datanya, kualitasnya pun juga berbeda dong. For sure, questionnaire sama forum group discussion sama in-depth interview punya result yang sangat-sangat berbeda gitu kan ya. Kalau questionnaire ya udahlah ya gitu doang gitu. Terus kalau forum group discussion biasanya tendensinya adalah, misalnya ada 3 orang yang diinterview, lalu yang satu udah jawab, kebanyakan yang 2 kayak, oh iya saya sama itu, jadi jawabannya ngambang, not really that strong gitu. Cuma kalau misalnya kita melakukannya dalam 4 mata, yang depth interview satu sama satu, itu biasanya kita bisa menggalinya lebih dalam lagi seperti itu. Ini another information tentang research data sources gitu kan, mungkin dari internal perusahaan ada sama dari eksternal. Kalau dari internal biasanya dari analytics, dari beberapa data research gitu kan ya, customer insight maksudnya dari research, sama subject matter expert SME. Dulu saya waktu bekerja di BNI ada SME-nya Pak Rian Kiaryanto, jadi dia diangkat atau punya role sebagai economist. Dan waktu saya bekerja di sebuah company game, play to earn game gitu kan ya, NFT, kita juga punya SME. Dia akan ngomongin tentang bagaimana finansialnya, bagaimana ekonomisnya, monetarinya, dan lain sebagainya di dalam permainan game itu seperti apa. Nah, kalau eksternalnya mungkin bisa dari research, atau mungkin dari heuristik dan beberapa ilmu atau best practice lainnya di dalam industri itu, di dalam ekosistem itu seperti apa. Jadi banyak banget source-nya gitu kan. Kalau online kita bisa dapat dari NPS survey, rating, release note, embed analytical tools, atau bahkan place developers email.
di dalam Google Play Store atau di App Store-nya. Kalau offline ya ada survei, CV support community, sama beta test. Kalau CV support community itu biasanya adalah grup-grup ini nih, loyalis akan sebuah produk gitu. Jadi dulu waktu bekerja di Genius ada orang-orang yang sangat-sangat loyal terhadap Genius, namanya co-creator. Jadi mereka regardless Genius sering nge-hang, Genius sering ini dan itu, mereka tidak peduli karena mereka memang sudah sangat-sangat loyal sama Genius gitu. Makanya kita panggil namanya co-creator, dan itu bisa kita utilize komunitas itu untuk dapat beberapa insight tentang produk kita itu seperti apa. Enaknya besoknya mau bikin fitur apa. Nah, kita bisa nanya mereka karena mereka sudah so loyal sama our product dan brand. Terus dalam melakukan research perlu dipilihkan metodologinya seperti apa, karena itu akan membantu juga kita ke depannya untuk menentukan data apa yang dikolek, terus dari siapa, terus cara ngolahnya gimana, sama menganalisanya juga seperti apa. Jadi memang product management itu sangat-sangat erat sama namanya research. Jadi kayak mengulang waktu zaman kuliah lagi ya, karena kita kalau nggak pakai data, kita nggak melakukan research, kita nggak akan pernah dapat the best understanding tentang current situations atau current conditions dari end user kita tuh seperti apa. Bahkan terkadang kalau kita tidak melakukan research, kita nggak tahu sebenarnya user kita tuh reality-nya itu seperti apa, karakter yang seperti apa gitu. Jadi malah miss kemana-mana. Jadi to avoid that, kita akhirnya memperdalam dari sisi research-nya. Terus mungkin tambahin informasi juga kayak gimana cara melakukan research yang proper. Kalau misalnya kita sedang menjelaskan atau interview ke orang, ya explain the background, define research objektifnya, bla bla blanya, express metodenya, collect data, sama discuss the result. Resultnya itu mungkin bisa ke stakeholder semua, atau mungkin bisa juga ke sampelmu atau ke partisipannya. Oh, so based on the research, it looks like this and that. Jadi biar sama-sama transparan. Dan perlu diperhatikan juga etika dalam melakukan research adalah, atau pengambilan data dari user atau dari sampel adalah ya dari sisi researchernya, kita harus apa ya namanya, tidak menyebarkan kayak data pribadinya dan lain sebagainya gitu kan ya. Sedangkan dari sisi partisipannya atau si sampel ini ya mereka juga harus apa ya, tidak menyebarkan kayak ide bisnis yang atau ide sebuah fitur yang mau dikembangkan sama si company ini tuh ke depannya mau ngapain gitu. Misalnya kita mau bikin, misalnya kita bekerja di sebuah perusahaan mobil, terus kita dites, kita menjadi salah satu sampel dalam riset, terus kita ngember gitu ke tetangga kayak, oh ntar lagi kayaknya si Toyota mau bikin ini gitu. Ya udah pecah duluan gitu kan. Jadi kasihan nanti si company-nya, mereka udah mikirin kayak how to launch the product, tapi udah ke-spill duluan gitu kan, nyebelin. Ini berapa data sources, ada bisa dari jurnal sebuah universitas, atau beberapa platform data lainnya yang mungkin bisa diakses secara gratis gitu. Hootsuite, Statista, Daily Social, atau bahkan sekarang BPS pun juga bisa dipakai gitu. BPS change a lot since then gitu. Terus dalam melakukan research, dalam mengolah data gitu kan ya, itu kan berarti ada yang dites kan, dan biasanya kan sebelum kita melakukan riset kita harus melakukan hipotesa, nge-crafting hipotesis gitu kan ya, dan untuk memvalidasi itu ada beberapa cara atau riset yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, cuma based on the size of the company, maka caranya pun juga pasti berbeda-beda gitu. Nggak bisa cara ini dilakukan oleh startup atau company yang kecil terus juga dipakai oleh company yang besar, atau bahkan at the vice versa. Itu biasanya tidak dilakukan. Contohnya kayak company yang kecil, mereka tidak akan berani melakukan A/B testing gitu kan. A/B testing di sini dimaksud adalah misalnya teman-teman pakai sebuah platform kayak e-commerce, lalu e-commerce itu mau ngetes sesuatu, akhirnya dia ngerilis sebuah produk, ngerilis tampilan yang beda tapi ke usernya secara ngacak. Jadi bisa aja saya dan teman-teman mendapatkan versi yang berbeda dari platform tersebut. Nah, itu mereka melakukan A/B testing namanya, dan tidak semua company bisa dan sampai di level itu. Maksudnya kalau if you're not big enough, ya sebaiknya tidak melakukan tes seperti itu karena takutnya bisa mempengaruhi branding company-mu. Seperti itu, karena nanti harus mikirin brandingnya, ngomongin customer service-nya, dan lain sebagainya, untuk menjelaskan ke user kalau itu misalnya ke-spill ke market dan mereka bingung. Jadi dalam pada menimbulkan
kekacauan gitu kan ya. So harus ngomongin tentang customer service-nya, harus mengedukasi dan sebagainya kalau kita on the research process dan lain sebagainya. Jadi harus dipertimbangkan juga dari the size of the company, the size of your capital, itu akan mempengaruhi bagaimana caranya kamu dalam melakukan research atau nge-gather sebuah data. Nah, poin yang keempat adalah understanding the persona. Jadi persona adalah target market yang sedang kita sasar untuk membuat sebuah produk, gitu kan. Mungkin kalau di marketing dulu ngomongin target market tuh biasanya dari sisi demografinya aja kan. Pekerjaannya, jenis kelamin, duitnya, suku mana, gender, dan lain sebagainya. Gender, jenis kelamin ya. Nah, kalau di product management kita akan belajar lebih dalam lagi. So, understand persona merupakan salah satu juga part dari melakukan validasi. Ini akan membantu si 3 pilar product management tadi, gitu kan ya. So, understand your persona itu one of the important activity yang perlu dilakukan dalam pengembangan sebuah produk, tapi di fase-fase awal. Makanya waktu saya bekerja di Slash ini kan software house ya, jadi punya klien, dan akhirnya kita pun harus berdiskusi sama klien ini, user persona dari produk lo tuh seperti apa ya, dan itu perlu dilakukan research, terus back and forth, diskusi lagi sama klien saya, dan lain sebagainya. Oke, jadi user persona. Persona tuh dari 2 kata, person sama activity. Jadi, makanya kita harus tahu juga kan, activity-nya usernya ini seperti apa, sedalam apa sih dia, gitu. So, dengan tahu si persona ini kita bisa melakukan validasi, membantu kita dalam melakukan validasi, membantu kita si product manager ini melakukan prioritisasi juga, sama sebagai the main reference. Jadi the main reference-nya kalau kita membuat sebuah solusi, ujung-ujungnya harus ke usernya, user personanya, bukan ke bosnya. Terus dalam mendesain persona juga kita harus tahu frustration point-nya dia di mana, motivasinya dia seperti apa, activity-nya, dan lain sebagainya yang lebih mendalam. Jadi lebih dalam tahu user persona kan lebih baik gitu. Jadi itu akan lebih membantu kita untuk kita makin pede membuat sebuah produk karena jelaskan untuk user yang seperti ini gitu. Nah, ini ada basic elements di dalam user persona. Jadi template-nya juga bebas banyak gitu kan ya, ada di beberapa sumber. Cuma ada 8 poin yang paling basic, yaitu adalah persona group, informasinya, terus fiction name-nya, jadi si personnya harus punya nama, terus job and their main responsibility, demografi data yang mencakup banyak hal gitu kan ya, kayak gender, sekolah, dan lain sebagainya. Terus motivasinya dia, ini typo, harusnya interact, bukan intercat. Interact sama produknya teman-teman apa? Misalnya dia teman-teman bekerja di bidang kesehatan. So, motivasinya di dalam industri, dalam dunia kesehatan tuh seperti apa ya, di dalam hal kesehatan. Misalnya dia benar-benar taking care of their health or not, gitu. Terus physical atau social technology environment, dia tech savvy atau enggak, physicalnya dia seperti apa, sosialnya dia seperti apa, mungkin dia anak Jaksel, atau mungkin dia SJW, atau mungkin dia dan lain sebagainya gitu kan. Itu perlu di state juga, sama quotes-nya dia. Quotes-nya bisa di dalam, maksudnya di sini quotes bisa ada quotes di dalam kehidupannya dia, atau mungkin quotes untuk produk atau industrinya yang sedang kalian buat gitu. Jadi kayak tadi saya mention gitu kan ya, di kesehatan seperti apa, mungkin kayak di keuangan seperti apa, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah pictures or photo to represent them. Jadi fotonya harus benar-benar yang menggambarkan realitinya gitu. So, kalau teman-teman adalah perusahaan Indonesia, marketnya Indonesia, ya fotonya orang Indonesia aja gitu. Jadi nggak perlu kayak tiba-tiba fotonya bule for the sake of, ya karena bagus aja sih dilihat bule dengan orang Indo gitu. No, kalau gambarnya Indonesia ya Indonesia. Jadi contohnya adalah waktu saya pulang ke Jogja, saya pergi sama ibu saya gitu kan ya, terus saya lihat ada di sebuah baliho atau advertisement besar di atas jalan, dan dia iklan sebuah sekolah gitu kan ya, iklan sebuah sekolah, tapi sekolah ini misalkan kayak sekolah muslim gitu kan ya. Jadi gambarnya adalah ibu-ibu pakai hijab,
anaknya kecil-kecil gitu kan, yang cowok pakai peci sama kan, sama cewek juga pakai hijab. Dan karena ini gitu kan. Nah, at the same time saat pulang ke Bali, saya melihat ada iklan sekolah juga. Tapi lucunya kalau di Jogja yang tadi saya barusan lihat adalah ibu berhijab, di Bali saya lihat adalah ibu-ibunya bule. Terus anaknya muka-muka Indo gitu loh, peranakan Indonesia bule gitu kan. Jadi oke, ya memang marketnya beda di sini ya, kebanyakan orang-orang seperti itu kan ya. Jadi makanya kayak lucu ya, masa segitunya mereka menargetkan atau mendesain communication tool-nya benar-benar dekat sama usernya. So it's very important. Makanya kalau produk Indonesia gambarnya dari orang Indonesia aja, jangan gambar bule gitu. Jadi kalau misalnya saya menjadi salah satu juri atau apa ya namanya pengajar di tempat lain, biasanya kalau saya kasih tugas terus gambarnya nggak sesuai, biasanya saya kasih feedback gitu kayak, produknya Indonesia, kenapa gambarnya bule gitu, ganti gitu kan ya, karena nggak sesuai ya, buat apa juga kan ya gitu. So setelah kita tadi udah pusing crafting produknya seperti apa dan lain sebagainya, nah baru saatnya kita mikirin tentang go to market strateginya. Jadi go to market mungkin nanti teman-teman mau ngebikin sebuah produk, yes, kita akan dibantu juga sama orang marketingnya sebagai eksekutornya, tapi crafting strateginya itu adalah tugasnya CPM. Pusing ya jadi product manager gitu. So, go to market strategi ada 4 hal yang perlu dipertimbangkan. What are you selling? Who are you selling to? Who will you reach your target market? Sama di mana promosinya gitu. Nah, kalau kita udah belajar beberapa hal tadi sebelumnya, kayak produknya seperti apa kan udah jelas lah, kita for sure kita akan tahu produk ini menyelesaikan apa dan untuk apa dan seperti apa fiturnya. Product knowledge-nya harus kuat di sini. Terus who are you selling to? Ya tadi user personanya harus, teman-teman udah tahu juga kan user persona dari produkku tuh karakternya seperti apa. So then how will you reach your target market dengan sosial media atau offline dan lain sebagainya. Jadi di dunia yang makin modern ini bukan berarti cara manual approach itu udah ketinggalan zaman ya. No. Kalau memang target marketmu atau user personamu adalah orang-orang yang tidak terjangkau dengan teknologi dan dunia digital, ya that's fine gitu. Waktu saya bekerja di Amarta, kita pakai offline approach gitu kan, karena user kita adalah ibu-ibu di pedesaan yang kadang-kadang nggak ada listrik, nggak ada handphone, nggak ada sinyal. Jadi kita bisa pakai apa namanya, kita tetap pakai sales lapangan untuk membantu operation di company kami gitu. Nah contohnya pun kayak bahkan bank digital yang saya pernah bekerja, bank Genius Bank gitu kan ya, si Genius ini juga acquisition levelnya tetap tingginya, paling tinggi ada dari offline acquisition. Lucu ya, maksudnya produknya produk digital tapi akuisisinya tetap paling besar dari sisi offline, dari mbak-mbak yang ada di mall gitu kan, yang ada stand-nya, ada pakai baju sama celananya keren gitu. Nah seperti itu, jadi kita harus benar-benar tahu how to communicate our product to the users gitu kan ya, dan menggunakan cara yang manual seperti tadi itu juga tidak salah. Kalau memang itu yang sesuai, ya why not gitu. Terus where will you promote the product? Medianya seperti apa? Atau ya menggunakan cara apa? Ini ada go-to-market strategi framework, kayak what produknya, so product definitions, what's your product, feature-nya, dan lain sebagainya, how channel, who the customer, strateginya seperti apa, sama yang melandasi itu semua adalah value proposition-nya. Value proposition produkmu towards another product itu apa bedanya. Jadi what is your selling itu objective to identify what's the minimum specifications of your product, bisa ngapain, terus limitation-nya di mana, seperti itu. Terus ya dalam buat produk pun juga lebih baik menggunakan fase atau staging yang tadi saya sempat mention, makanya kenapa disebut MVP. Karena biasanya kalau di dunia digital atau di startup sekarang kebanyakan emang bikin produknya pakai stage yang MVP dulu gitu kan, jadi nggak langsung bikin yang gede, tapi kita buatnya menggunakan fase, pakai fase gitu. Terus where will you promote atau sell your product? Jadi ini juga pelajaran marketing, kita harus tahu dulu dari sisi produknya itu new atau existing, terus dari sisi marketnya seperti apa, yang existing atau yang new juga, seperti itu. Terus choose your persona, based on the geography, based on the size, terus spending and purchase habit, demografi, dan lain sebagainya. Jadi kita pun harus tahu user persona kita seperti apa.
Terus ini how will you reach your target market dengan improve the sales and marketing atau pricing strategi. Mungkin ini akan menjadi additional information atau akan ada pembahasan yang berbeda. Misalnya kita ngomongin tentang marketing and sales itself gitu. Terus tentang channel, channel ini bisa banyak cara gitu kan ya. Bisa menggunakan yang offline channel atau yang digital channel gitu kan. Cuma yang harus dipertimbangkan dari sisi deal size-nya atau product margin-nya, solusi kayak kompleksitas dari produkmu itu seperti apa, terus kredibilitas brand atau company-mu, importance of the local knowledge, time to market, sama number of targeted customer. Jadi beberapa hal ini akan nanti membantu teman-teman untuk mengerucutkan decision making-nya mau menggunakan channel yang seperti apa gitu kan. Jadi contohnya kalau saya ngambil kayak brand sama kredibilitas ya. Dulu saya sempat waktu saya mau kuliah tuh saya sempat lihat ada iklannya UGM di salah satu koran lokal di Jogja gitu kan, di KR kalau nggak salah. Saya nanya, like, why kampus sebesar ini iklan gitu kan ya, di KR lagi gitu. Ya, maksudnya hal seperti itu kan bisa mempengaruhi kredibilitas teman-teman gitu. Dan produknya maksud saya. Kayak kenapa such a good product and a good name ada di media atau di channel seperti ini. Gitu. Orang kan questioning. So, ngomongin tentang value proposition, ya value itu apa gitu kan ya. Jadi value adalah benefit dikurangin sama cost. So, make sure kalau resultnya adalah positif, so people stop overspending on their cost, tapi mereka bisa mendapatkan benefit yang lebih besar dari apa yang dia spendingkan. Gitu. That's value. Jadi, apa tuh value proposition adalah apa yang ditawarkan sama si produk kepada user. Jadi, value proposition must based on the whole solution offered, unique benefit-nya apa, terus resikonya apa, sama building value proposition is a continuous process. Jadi itu nggak bisa dalam satu waktu doang, karena seiring berjalannya waktu kadang-kadang behavior user berubah, kondisi market dan makro dan mikronya juga berbeda, kondisi luar juga berbeda, makanya itu akan mempengaruhi juga di dalam sebuah industri. That's why value proposition needs to be changed, needs to be adaptable also. Nah, di sini value proposition itu bisa menjadi mengandung kayak prospect desire, terus ada competitors value proposition, points of difference, points of parity, dan ya itu semua terkombinasikan dan akhirnya teman-teman bisa ngedesain sendiri kayak value proposition di company gue apa ya maunya gitu. Jadi pembedanya gitu. Terus cara ngetes cara simple untuk ngetes value proposition adalah dari landing page atau dari website sebuah perusahaan. Jadi karena kan biasanya kalau di website kan kita jualan juga ya kayak what we have, apa benefitnya untuk kalau misalnya user berinteraksi atau menggunakan produk kita. Nah, cara ngetesnya adalah dengan track traffic yang masuk ke landing page kita, masuk ke website-nya kita gitu. Jadi landing page itu is your best value proposition test opportunity. Jadi kalau orang makin penasaran, orang makin oke dan makin believe on your product, biasanya mereka akan sering akses ke website untuk misalnya kayak dapat some informations, getting some new knowledge, getting some new info, dan mereka akan sering keep coming back to the landing page gitu kan ya. Cuma nge-hook orang, nge-hook tuh maksudnya memancing orang dari luar misalnya untuk masuk ke landing page memang atau ke homepage-nya kita tuh memang nggak bisa kayak jualan homepage doang, tapi mungkin bisa dari artikel, bisa mungkin dari beberapa materi lainnya, makanya itu diperlukan tugasnya SEO gitu kan ya, search engine optimizations. So yes, focus on the benefits and not features. That's why untuk bisa deliver benefit, makanya kita harus tahu human-nya, kita harus tahu deeper isunya, terus harus human centered juga, terus dilakukan priorisasi untuk bisa deliver the right product at the right time, seperti itu. Dan waktu ngerilis atau ngedevelop sebuah produk pun juga lebih baik dilakukan staggered ya, maksudnya staggered itu adalah menggunakan stage, jadi nggak langsung ke semua user. Misalnya kalau sebuah mobile apps, misalnya usernya sudah sampai 1000, terus tiba-tiba di saat kita ngerilis produk atau fitur baru, terus langsung dilempar ke 1000 orang itu. No.
biasanya akan dilakukan bertahap kayak 30% dulu dari populasinya, 40, 50, dan 80, baru yang terakhir kayak 100%. Dan ngedevelop sebuah produk juga seperti itu, jangan langsung besar, tapi do it in staggered, pakai fase, pakai MVP, pakai stage gitu kan ya. Karena itu bisa membantu untuk minimize risk, terus apa namanya, ini juga bisa melakukan improvement at the same time di saat produk itu dites, terus dapat feedback-nya, terus positive impact on productivity. Jadi dari sisi tim internal mereka kan selalu merasa terpacu gitu, kalau yes we have something to do, we have something to improve on the product gitu kan ya. Sama better stakeholders management, engagement juga. Jadi kita bisa lebih apa ya, having good conversation, misalnya kayak oh produk ini dibikin, and then what is your point, feedbacknya dari user seperti ini, terus baru nanti di develop lagi, terus di tes lagi, dan kita bisa komunikasikan itu ke stakeholders yang terkait. So stakeholder list bisa membantu 4 poin itu. Nah, last but not least adalah tentang product planning. Jadi ini adalah the whole small conclusions tentang develop sebuah produk. Jadi ada 7 simplified steps. Kayak pertama, ada kelihatan ya, tapi teman-teman bisa lihat ya kalau apa namanya, nanti setelah saya nge-share deck-nya, adalah product concept development, competitive analysis, market research, MVP development, product launch, product life cycle maintenance, sama product sunsetting. Jadi ini adalah 7 langkah dalam planning sebuah produk secara garis besarnya ya. Memang apa ya namanya, stage-nya atau cycle-nya ya gitu-gitu aja sih. Jadi memang apa namanya, harus tahu dulu kompetitornya, market research, di tes, jadi ngebikin produknya juga pakai fase, baru nanti di maintain life cycle produk ya, karena kan produk nggak selalu di atas ya, makanya kadang-kadang sunset juga. Nah, when it's going to sunset, ya itu kan menjadi tugas TPM juga untuk mikirin, aduh ini mau diapain ya, maksudnya mau di enhance lagi dengan fitur, atau mau diperbarui, di revamp dan lain sebagainya, untuk bisa kelihatan produknya itu hidup lagi gitu kan. Atau bahkan kalau memang dari sisi performance dan dari sisi user mungkin sudah tidak valid, ya I think it's okay to terminate the product gitu. Cuma sebuah perusahaan itu jarang banget berani untuk terminate produknya kalau nggak benar-benar udah kacau banget gitu kan, karena itu akan ngefeknya ke branding dari si company tersebut. So they're really taking care of it, kayak lebih berhati-hati dalam shutdown atau terminate sebuah produknya dia gitu, atau fitur gitu. So, what I suggest you to create a good product planning, karena product management yang tadi saya sempat mention di awal adalah dealing on people management also gitu kan ya. Jadi nggak cuma ngomongin tentang produk, business, metrics, tech, ngoding, desain, tapi ada people management-nya. Makanya untuk planning sebuah itu yang saya usulkan di awal adalah create an organizational culture. Jadi culture dalam perusahaan itu sangat-sangat ngefek ya untuk sebuah delivery of the good product. Karena kalau culture-nya udah nggak bagus, timnya juga demotivated, mereka tidak akan punya productivity yang baik, dan itu akan ngefek ke kualitas produk ya. Jadi efek dominonya sejauh itu. And establish a culture of frequent communications. Dan biasanya kalau company itu udah menerapkan agile, so frequent communication akan lebih terwujud gitu kan ya. Terus summarize your research with conclusions and key takeaways. Jadi dan perlu dikomunikasikan juga ke seluruh the whole entire company member, jadi biar sense of belonging-nya sama sense of ownership-nya sama. Jadi nggak pusing, bukan cuma orang produk doang, tapi the rest of the company juga mikirin produk itu gimana. Sama include product planning ceremonies to make everyone it's up to date tentang apa yang sedang terjadi di dalam tim produk. Makanya saya biasanya kalau waktu rilis produk, saya akan info juga ke semua orang di perusahaan kalau kita dari tim produk sedang ngerilis fitur atau produk ini gitu. Sama set a reasonable time horizon for your plan. Jadi be realistic. Jadi apa namanya, ambisius boleh, tapi harus lihat juga kan ya dari sisi time-nya, apakah ini possible atau enggak, atau mungkin you have to take a look at your company capability atau your team, berapa orang, terus levelnya di mana, apakah dia realistis untuk misalnya ngebikin sebuah produk dalam jangka waktu yang cukup pendek gitu. And then last but not least, listen and talk with your market. Jadi jangan ngaku-ngaku kalau jadi product manager, tapi teman-teman nggak pernah doing research, nggak pernah talk to your market, talk to your users, ya itu juga ya omong kosong gitu kan. That's why
you have to be listen and talk with your market, not only your boss. Tadi aku nyebut bos-bos mulu ya, gitu. So I think that's all from my side untuk sesi kali ini tentang basic knowledge tentang product management and how to create a market wanted product. Mungkin aku serahkan lagi ke moderatornya. Terima kasih. Oke, thank you. Makasih banyak, Mas Yes. Pram. It's very insightful. Sampai ini ada komplimen dari partisipan kita, Valerigan, amazing. Banyak banget tools dan teknik yang di-sharing di Pranks kali ini. Jempol. Kebanyakan ya. Nah, ini semoga deck saya berguna buat teman-teman ya. Mungkin nanti kalau penjelasan saya juga mungkin terlalu cepat karena ngejar waktu dan tadi saya startnya juga terlambat, so I'm very sorry for that gitu. Oke. Oke, siap. Yap. Ini terima kasih ada pertanyaan ini dari Pak Salani. Pak Salani bertanya nih Mas, bisa dijelaskan nggak untuk pembagian tugas product owner dan product manager dalam organisasi gitu? Mungkin karena beberapa organisasi punya dua role ini dan similar gitu ya Mas ya. Ya. Terus apakah butuh beberapa product owner dengan satu product manager atau sebaliknya gitu? Ya. Oke, saya jawab langsung aja ya berarti ya Pak Sahlani ya. Terima kasih buat pertanyaannya Pak. Jadi bisa jelaskan nggak pembagian tugas PO sama PM? Oke, jadi sebelum pembagian tugas kita harus tahu dulu kalau PM sama PO memang hampir sama tugasnya Pak. Maksudnya sama-sama ngurusin produk, tapi role PO itu ada kalau company-nya menerapkan framework yang namanya Scrum. Karena di dalam Scrum itu ada 3 role kan, Scrum Master, Developers, sama Product Owner. Product Owner adalah orang yang ngurusin tentang produknya, atau mungkin ya bisa disebut juga PM gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalnya si perusahaan tersebut tidak menggunakan Scrum, terus dia ada role PO, mungkin itu hanya sebagai jembatan untuk apa ya namanya, membedakan level dari senioritas di company tersebut gitu. Tapi biasanya seharusnya yang idealnya menggunakan PO, role PO, namanya PO kalau company itu menggunakan Scrum. Kayak sekarang saya di Slash, saya pakai kami pakai Agile, pakai Scrum banget gitu kan, makanya role product kan semuanya namanya PO gitu. Regardless title-nya tinggi atau yang masih junior. So senior PM, senior PO, product PO lead dan lain sebagainya. All PO karena kita Scrum gitu. Nah, bagiannya dalam organisasi itu tidak ada yang kaku ataupun tidak ada yang harus seperti apa yang rigid, itu akan dikembalikan lagi. Jadi saya punya beberapa pengalaman di saat seperti ini, Pak. Jadi waktu saya kerja di Genius, saya jadi PO. Nah, di atas saya bukan direct juga ya, karena saya langsung ke head of product-nya, ada senior saya yang orang lama waktu itu di BTPN, dan beliau ini harus naik gitu. Harus naik, tapi karena tidak ada role, akhirnya dia dijadikan PM. Jadi dia menjadi senior saya, jadi saya akhirnya jadi mencabang kalau direct report ke head of product saya sama ke dia. Cuma akhirnya jadi bingung karena akhirnya yang punya ownership sama yang bisa nge-decide sebuah keputusan siapa nih? Dia atau saya? Kalau dia, tapi dia tidak begitu nyampurin tentang development, sedangkan saya nih yang setiap hari sama user, setiap hari sama developer, setiap hari sama desain, sama tim research, jadi saya lebih tahu banyak tentang the details of the product, makanya jadi overlapping, so it's not healthy relationship waktu itu. Nah, waktu saya bekerja di Home Credit, PO sama PM at the same level, saya PO, ada teman saya PM, saya akan ngurusin lebih ke deliverable produknya, saya ngurusin tentang kayak Scrum-nya, saya ngurusin tentang ngobrol sama engineering, sama ini dan itu. Nah, sedangkan si PM ini membantu saya dalam sisi bisnisnya. Jadi kalau ada bersangkut pautan dengan pihak ketiga atau mungkin sama stakeholders di dalam perusahaan dari tim bisnis, itu akan menjadi partnya si PM ini. And another way around, saya juga pernah di mana PO ini di atas saya dan saya punya PM di bawahnya. Jadi itu akan dikembalikan lagi sebenarnya ke kebutuhan perusahaannya gitu. Cuma yang secara dasarnya historically PO harusnya ada di perusahaan yang menerapkan Scrum gitu. Cuma biasanya kebanyakan perusahaan menerapkannya, perbedaannya seperti itu Pak Sahlani. Jadi yang PO lebih ngurusin ke development produk, ngobrol sama engineering, ngobrol sama desain, doing the Scrum every day. Sedangkan dari sisi PM ini ngomongin tentang bisnis metrics-nya, roadmap, plan ke depannya seperti apa.
Seperti itu biasanya pembedanya. Gitu, Pak. Semoga menjawab, Pak Sahlani. Terima kasih. Ya, semoga menjawab untuk Pak Ya, Sahlani. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Mas, masih dari Aditya Pradana. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan, apakah ada standar atau guideline yang cukup komprehensif untuk mempelajari product management dan saran bagi project manager untuk memulai journey-nya di area product gitu? oke. Thank you. Ya, Mas Aditya, terima kasih pertanyaannya. Jadi, kalau standar guideline yang cukup komprehensif, sebenarnya bisa belajar di beberapa knowledge ya. Jadi, beberapa hal yang tadi saya mention dari halaman-halaman yang ada di deck saya, sebenarnya itu udah paling dasar banget itu yang harus dimiliki oleh seorang PM gitu kan ya. Cuma apa ya, kalau lebih hal ke teknisnya, Mas Aditya bisa ngambil dari beberapa dari beberapa source, misalnya kayak product board, atau mungkin baca bukunya Marty Cagan namanya Empowered, atau mungkin belajar tentang Agile dan Scrum dari scrum.org, atau mungkin belajar basic fundamental coding dan lain sebagainya, atau basic design dan lain sebagainya. Dan hal yang paling penting pun, salah satu hal lain yang sangat penting juga, kalau menjadi PM itu sekarang lebih fasih ke beberapa tools gitu, Mas. Jadi tools yang sering dipakai oleh PM, contohnya nih ya, Jira, atau mungkin Sketch, Figma, Adobe Illustrator, atau mungkin beberapa kayak GitHub dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin beberapa tools yang teman-teman perlu terlatih untuk bisa fasih lagi gitu. Karena apalagi kalau misalnya sekarang kantornya remote, bekerja dari rumah seperti saya ini kan, maksudnya saya udah nggak mau ngantor lagi BTW. Nah, itu perlu apa ya, perlu fasih juga. Dan role PM nih gini, karena kalau meskipun saya title-nya product head gitu kan, cuma karena timnya kecil, jadi mau nggak mau saya harus mengerjakan semuanya lagi dari nol. Jadi saya harus bisa membuka sebuah desain dari dari desainer saya udah pakai Figma. Saya kadang-kadang bantuin Figma-nya juga, saya mau melakukan tes ini dan itu. Makanya untuk bisa belajar dan untuk mempermudah on daily basis, ya jadi getting used to that kind of tools itu perlu juga seperti itu. Jadi ya belajar bisnis, belajar teknis, sama get familiar of that tools itu sangat-sangat penting sekarang. Jadi regardless teman-teman kerja di perusahaan tech atau enggak, cuma tools-tools tadi itu sangat-sangat sering dipakai gitu. Terus kalau dari sisi soft skills-nya mungkin dari sisi communications, buat deck, buat presentasi gitu kan, negosiasi, atau mungkin ngomong di depan publik dan lain sebagainya, itu perlu diasah juga gitu. Karena saya punya pengalaman di saat nge-groom salah satu junior PO saya di company-company yang sebelumnya, mereka shifting karir dari engineering, ya mereka totally the best karena mereka pintar, orang-orang logic kuat gitu kan ya, engineering, tapi dari sisi communications yang kadang-kadang perlu di-groom lagi karena kadang-kadang bingung kan ngobrol di depan orang, karena biasanya ngoding ngobrolnya sama laptop, sama komputer. Nah, ini untuk ngobrol atau nge-lead meeting buat MOM dan lain sebagainya, mereka perlu di-groom lagi seperti itu. Dan kalau mau mulai journey dari start dari project manager, seharusnya itu menjadi surplus sih Mas Aditya, karena menjadi product manager ini juga slightly ada part of project manager gitu. Jadi seharusnya good product manager kalau memang sudah cukup senior, dia bisa bekerja sendiri tanpa ada bantuan project manager. Cuma kalau company-nya emang gede, company-nya punya berapa members atau punya berapa tenaga ahli di dalamnya, biasanya mereka akan melengkapi juga. Itu waktu saya bekerja di Home Credit ya. Jadi di Home Credit itu semuanya ada gitu, semua yang ada di buku teori itu role-nya ada di dalam perusahaan tersebut. Jadi saya punya project manager, saya punya business analyst, system analyst, Scrum Master, Tech Lead, QA, QE, semuanya ada tuh. Dan ya itu sangat-sangat membantu sih. Cuma apakah dengan kelengkapan member tadi bisa create a good product? Not really sih, Mas Aditya. Gitu. Semoga bisa menjawab ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak jawabannya Mas Bram. Ya. Kemudian lanjut ke selanjutnya ya Mas ya. Ya. Oke, ini pertanyaan susulan dari Pak Sahlani Sahlani. ya. Oke. Ya, selain diukur dari 3V, apakah product manager juga bertanggung jawab atas pembuatan budgetnya gitu?
dan on time to market-nya. Oke. Ya, terima kasih Pak Salani. Nah, jadi mungkin ini tidak saya taruh di slide di sesi kita kali ini sih. Jadi stage dari product manager itu ada banyak Pak. Jadi ada yang dari level junior, bukan junior, maksudnya yang di mana 75% aktivitasnya lebih ke hal-hal clerical, dan ini biasanya ditackle oleh PM-PM yang baru masuk atau yang baru sistem karir, baru memulai karirnya sebagai PM, biasanya kan keseharian mereka kan banyak di hal-hal yang clerical, ngurusin tiket Jira, ngurusin user story, ngurusin perintilan-perintilan gitu kan ya. Nah, cuma idealnya namanya PM atau PO ini adalah mini CEO dari sebuah perusahaan, karena dia ngurusin produk dan lain sebagainya. So, mini CEO for sure dia akan ngomongin tentang budget gitu kan ya. Jadi powerful-nya seorang PM atau PO itu adalah dia bisa ngekat orang kalau dia udah punya kewenangan untuk dealing atau mainan sama budget. Dia bisa ngekat orang, dia bisa nge-hire orang. Apakah ini merupakan tanggung jawab PM dan PO? Yes. Tapi apakah ini semua PM dan PO seperti itu? Tidak. Jadi tergantung dari levelnya, tergantung dari company-nya juga memberikan tanggung jawab ke PO dan PM ini seperti apa. Terus kalau on time, time to market, yes, karena yang menentukan ini sebaiknya dirilis seperti apa dan kenapa harus dirilis ini dan itu adalah PM-nya. Based on the research yang dia lakukan plus sama go to market-nya. Jadi kayak waktu saya di Genius ngelit sebuah fitur yang namanya monitoring untuk bisa user untuk bisa nge-trace uang masuk sama uang keluarnya. Ya waktu itu benar-benar go to market-nya disesuaikan karena waktu itu orang banyak yang nggak mau save uang, nggak mau spending, dan orang mulai concern tentang keuangan mereka, dan akhirnya ini saat yang tepat untuk merilis fitur ini karena waktu itu ada COVID, terus keuangan juga lagi kurang baik gitu kan, ada krisis dan ini dan itu, so kita ngerilis produknya dan akhirnya booming gitu. Tapi for sure nanti waktu eksekusinya akan dibantu sama tim marketing, tim service, tim sosial media dan sebagainya gitu. Cuma untuk on time-nya, time to market-nya, yes, itu juga menjadi part of product manager untuk bisa rilis kapan. Gitu. Semoga menjawab Pak Salani. Ya, terima kasih jawabannya, Mas. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Terima kasih untuk Pak Rizal Irfani. Di sini ditanyakan untuk gathering data, Mas, untuk requirement. Itu ada nggak jumlah idealnya? Terus mengingat nih variasi budget setiap organisasi itu kan berbeda. Gitu. Mungkin bagaimana kayak conduct research yang akurat gitu, data apa yang diperlukan dan orang yang berapa banyak. Oke. Berarti kalau ini harus dilihat lagi kan, dicek lagi maksudnya dari ekspektasi company-nya mau sedalam apa dan tujuannya apa dalam melakukan research gitu. Jadi kalau emang butuh benar-benar insight yang dalam ya harus berani ngambil kocek yang banyak gitu kan. Misalnya kayak melakukan in-depth interview dan lain sebagainya, atau mungkin kayak membuat beta testing sebelum sebuah produk dirilis itu juga perlu ada budget gitu kan. Cuma kalau untuk untuk mendapatkan misalnya kayak in-depth interview gitu kan, saya biasanya nggak pakai lebih dari 10 orang karena itu benar-benar menguras energi dan tenaga gitu kan, kayak melakukan in-depth interview. Nah biasanya yang menjadi PR-nya adalah untuk bisa memilih kalau orang ini adalah orang yang tepat untuk ditanyain gitu kan ya. So set requirement, terus memilah dan memilih siapa yang cocok untuk diinterview, itu menjadi PR-nya sih. Nah itu kalau misalnya mau pengen dapat data yang sangat-sangat mendalam dan honest, biasanya saya pakai in-depth interview. Tapi kalau hanya untuk melakukan konfirmasi atau dapat kayak insight sedikit aja kayak kira-kira kalau gue bikin ini orang kan happy banget ya, itu bisa pakai kayak kuesioner singkat atau mungkin bisa pakai UT, tanya ke beberapa lingkungan sekitar, ke circle kita yang paling dekat, itu bisa dipakai. Jadi nanti sebelum mengarah ke interview seperti sebelum mengarah kayak ke jumlah ideal sama budget, ya sebenarnya harus dilihat lagi, dipilah-pilah lagi. Sebenarnya tujuannya dari research itu untuk apa, sama sedalam mana jawaban yang diekspektasikan, karena itu akan ngefek sekali. Gitu. Karena kalau cuma, misalnya nih, saya waktu mau ngedesain sebuah produk, saya melakukan UT kecil-kecilan lah sama
UX UX saya. Jadi kita hanya pakai teman-teman sekitar, sebar kuesioner, that's all. Yang dimana itu menjadi dasar si desainer saya untuk ngedesain sebuah produk. Belum nanti kalau misalnya udah di-develop, terus kita mau melakukan beta testing, produknya udah masuk ke level tes gitu ya, ready to test, tapi kan nggak langsung dirilis ke market ya. Kita tes dulu. Nah, itu kan biasanya moderated test gitu kan ya. Udah ada skripnya, undang orangnya banyak nih, bisa 300 orang atau 200 orang diundang ke kantor. Ya, itu juga apa namanya? Beda kan, karena yang mau didapatkan adalah konfirmasi dari sisi desain, sisi flow, sama durability dari produk atau si platform ini waktu diakses sama banyak orang dalam waktu yang bersamaan seperti apa. Karena itu kan waktu itu memang di request sama OJK untuk dilakukan tes seperti itu, makanya kita bikin tes seperti itu. So again, ini kan kembali ke tujuan awalnya seperti apa sama kedalaman result yang diharapkan seperti apa. Jadi kalau kayak tadi, in-depth interview, saya biasanya jarang dari 10 orang karena mengingat waktu sama energi dalam melakukan interview itu lumayan banyak yang terkuras. Kayak setengah hari udah tepar sih gitu. Karena saya biasanya kayak maksimal 10 gitu. Tapi kalau misalnya kalau untuk yang scope-nya besar, ya bisa sampai ke ratusan, dan pasti budget yang dikeluarkan pun juga akan jauh lebih banyak. Seperti itu, Mas Rizal. Semoga menjawab. Ya, terima kasih jawabannya, Ya. Mas Pram. Semoga menjawab untuk Mas Rizal Irvani. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya nih, Mas. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Sebelumnya mohon maaf pada partisipan karena waktu kita sudah habis. Mungkin nanti untuk pertanyaan selanjutnya boleh untuk langsung reach out ke Mas Pram mungkin, Mas. Ya, atau enggak nanti mungkin dari teman-teman PMI bisa di list, masukkan ke Google Sheet, terus nanti saya bisa dikasih ke saya aja Google Sheet-nya, jadi saya bisa jawab langsung. Oke, baik. Ya. Makasih banyak, Mas Pram. Ya, untuk selanjutnya ini pertanyaan terakhir, Mas. Jadi ada pertanyaan dari Mas Randi Pandu Harisma. Malam, Mas Pram. Boleh dijelaskan mungkin, Mas, untuk implementasi sprint, agile, atau scrum dalam product management itu sendiri, Mas? Ya. Oke. As I know, sprint ada time frame, ya, sejarah metodenya, ya benar. Oke. Thank you, Mas Andi, pertanyaannya. Ini kalau mau ngomongin tentang agile scrum, kayak butuh satu sesi lagi deh, karena ini panjang gitu kan ya, dan cukup dalam. Jadi agile itu adalah lebih ke mindset, dan scrum itu adalah working frame-nya, cara kerjanya seperti apa. Jadi agile adalah payungnya. Di dalam agile itu ada banyak cara bekerjanya, ada extreme programming, ada kanban, ada scrumban, dan ada apa lagi ya, saya lupa, ada banyak kok gitu. Cuma yang paling sering ke-mention adalah 4 atau 5 cara kerja ini. Dan di dalam scrum itu ada sprint. Yes, benar, adalah salah satu waktu atau time frame yang sudah disepakati oleh tim untuk mengerjakan sebuah goal dalam jangka waktu tertentu. Misalnya sprint itu paling cepat 1 minggu, paling lama adalah 30 hari atau 1 bulan lah ya gitu. Jadi sprint nggak mungkin lebih dari 1 bulan. So kayak gitu bedanya. Jadi agile itu lebih ke mindset, dan agile yang dimaksud dengan agile itu harus misalnya kayak apa nih, lebih open minded, easy to adapt, easy to misalnya kayak do the change. Terus ada beberapa prinsipal dan value dari agile juga yang akhirnya bisa membantu perusahaan untuk lebih bekerja lebih openness, lebih efektif, komunikasinya juga diperbaiki, karena kan mungkin zaman dulu kalau kerja mungkin nggak banyak interactions dengan user, nggak ada interaksi sesama tim kerjanya, mungkin di dalam agile itu semuanya dirubah, ada breakthrough kalau cara bekerja yang baik itu seperti ini, dan biasanya agile lebih ke merubah mindset sih. Jadi agile is more on the mindset, dan di dalam agile itu ada scrum dan beberapa working frame atau framework yang bisa dipilih sesuai sama kebutuhan. Dan yang paling terkenal memang si Scrum ini sih gitu. Tapi nggak cuma itu, tergantung dari tujuan sama kompleksitas dan challenge dari sebuah task tersebut. Makanya kadang-kadang ada yang milih Scrum, ada yang milih Kanban, ada yang milih extreme programming, dan lain sebagainya. Seperti itu.
Itu mungkin slightly aja sih at a glance tentang Agile, Scrum, dan Sprint. Tapi kalau mau bahas ini lebih dalam, kayak kita belum butuh satu sesi, karena aku punya satu deck khusus yang ngomongin tentang Agile, for another 2 hours. Gitu, teman-teman. Jadi kalau secara singkatnya seperti itu. Gitu. Ya, semoga Biasanya, menjawab ya, Mas ya, Randy. Oh, silakan. nggak ada. Biasanya, tambahan aja sedikit. Biasanya Agile akan diversuskan sama waterfall, gitu kan ya. Cuma apakah waterfall jelek? Tidak, tergantung dari culture sama kompleksitas pekerjaan itu sendiri sih. Jadi bukan berarti company yang pakai waterfall jelek. Apakah itu jelek? Enggak juga. Apakah itu old fashion atau memang itu udah lama? Ya iya, emang karena waterfall sudah ada duluan sebelum Agile. Makanya kenapa dibilang old fashion, tidak bisa dipakai, udah nggak ini. No, I mean tergantung dari company-nya juga sih, culture-nya dan kompleksitas pekerjaannya seperti apa. Oke, mungkin itu aja dari saya. Semoga menjawab Mas Randi dan teman-teman semuanya. Thank you. Ya, terima kasih banyak Mas Pram. Semoga menjawab untuk Mas Randi Pandu Harisma. Jadi untuk pertanyaannya mungkin nanti kalau ada pertanyaan susulan boleh ditanyakan Ya, lagi. Ini sangat menarik ya Mas ya, sampai diskusinya ya, sepertinya ingin dilanjutkan lagi gitu ya. Oke, yes. aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Mas Pram karena sudah hadir di sesi prank kali ini dengan materi yang penuh wawasan, terus juga menyenangkan banget sesi kali ini. Namun sebelum kami melepas, kami ingin para partisipan untuk membuka kamera terlebih dahulu ya. Dan mari kita mengambil foto. So let's take a moment. Oke, Mas David, silakan jika ingin mengambil fotonya. Iya, boleh. Nanti saya mulai take picture ya. Kita kasih waktu beberapa detik untuk buka kamera. Oke, siap. Mas Pram, ini benar-benar 2 jam dan masih 115 orang di dalam. Wow. Tadi kayaknya sampai tembus ke 120 ya. Iya. Wow, banyak banget ya Mas malam ini. Oke, saya mulai take picture ya. Ya. Oke. Mau sambil ngobrol-ngobrol juga nggak apa-apa, nggak usah biar nggak pada tegang. Oke. Ya. Oh, ini kebanyakan background-nya dari mana ya? Oh, kayaknya ada yang masih ada yang senior juga gitu. Saya jadi tadi mungkin ada bahasa-bahasa saya yang tidak tepat, mohon maaf ya. Ya. Banyak juga ya, 114. Tadi sampai 123 juga sih. Wow. Dan Oke, apakah semua partisipan selesai. ini project manager semua atau enggak ya? Kebanyakan sih iya, cuma kayak biasanya kalau seperti ini ada aja yang memang ad hoc partisipan yang melihat flyernya sepertinya menarik tentang produk Oke. manajemen kemudian join gitu. Ya. Oke. Nanti untuk beberapa pertanyaan yang belum bisa kejawab, teman-teman dari panitia bisa minta tolong bikin Google Slide ya, nanti biar itu di gather ke Google Slide-nya, terus Google Slide-nya di-share ke saya aja. Nanti saya akan jawab, terus mungkin Iya. bisa di-share juga ke teman-teman plus sama materi saya gitu. Iya. Tadi di text box kayaknya ada yang di Bali juga, bisa diajak kopi darat nih Mas. Mohon maaf nih lagi ada KTT G20 nggak bisa keluar. Saya sih. Saya di ujung soalnya. Saya di Uluwatu. Gitu. Silakan. Sip, terima kasih. Anything else? Sepertinya ditutup aja Lucky. Oh, oke. Udah ya. Udah berarti ya Mas ya. Oke, udah siap ditutup. Terima kasih kepada seluruh partisipan. Sampai jumpa lagi di sesi pranks berikutnya. Goodbye. Terima kasih Terima kasih semua. malam. Terima kasih Mas Bye. Pram.